لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Pada waktu yang sama kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa berpeluang besar meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam mari kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya pada hari Jumat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak-banyak berselawat kepadanya, karena balasan orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah dari Allah Ta'ala sangatlah besar. Di antara sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang bersalawat kepada saya 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Allah takdirkan kita hidup di akhir zaman. Hidup yang penuh fitnah. Kalau di dalam konteks keberadaan umat Islam disebutkan bahwa kita sekarang berada di zaman mulkan jabriyah, kekuasaan yang diktator. Tentu banyak fitnah, ujian yang datang kepada kita silih berganti. Tak habis-habisnya orang-orang kafir dan orang-orang yang benci kepada Islam berekayasa bagaimana umat Islam ini lemah, bagaimana umat Islam ini terpecah belah, bagaimana umat Islam ini dijajah dan dikendalikan hidup mereka. Bukan hanya soal duniawi, tapi soal beragama pun mereka ingin kendalikan. Itu yang kita lihat pada hari ini. Dibangun pemahaman-pemahaman, kelompok-kelompok, ajaran-ajaran seperti Ahmadiyah, Islam Jamaah dan sebagainya, Syiah,
dan sebagainya disebarkan di tengah-tengah umat Islam agar umat Islam jauh dari Islam. Pertanyaannya adalah, apakah mereka akan berhasil? Apakah mereka akan berhasil menghambat kebangkitan Islam akhir zaman yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW? Kita bisa lihat dan kita bisa rasakan, bisa kita rekam jejak umat Islam dari tahun 80-an sampai hari ini umpamanya. Bisa kita rekam jejaknya. Siapa yang berhasil sebenarnya? Apakah mereka atau umat Islam? Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya kalau kita jeli melihat apa-apa yang terjadi, perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam umat Islam secara global, jangan fokus hanya lokal, tapi global, karena Islam itu global. Nabinya satu, Tuhannya satu, kitab sucinya satu, rasulnya satu, teladan utamanya satu, dan seterusnya. Dan bumi ini hanya satu, tidak ada dua bumi yang lain, tidak ada. Tidak ada yang bisa mengklaim ini bumi dia, nggak ada yang bisa mengklaim. Sebagaimana agama Allah, begitu juga bumi ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahkan sampai ke langit angkasa sana. Kalau kita jeli melihat bahwa posisi kita sekarang sebenarnya sedang menunggu tegaknya kembali peradaban Al-Quran atau peradaban Islam. Secara sederhana kita bisa lihat, dulu tahun 80-an kita belum bisa melihat banyak tersebar Al-Quran dalam masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Apa itu dalam bentuk kajian, bahkan dalam bentuk cetakan. Susah zaman dulu tahun 80-an kita mencari Al-Quran yang bagus, cetakannya susah. Sekarang ratusan desain, yang kecil, yang besar, pakai arti, pakai tadabbur, pakai tajwid, itu luar biasa. Ini berarti ada market. Ada market. Saya beberapa kali survei ke Gramedia menjelang Ramadan, ternyata Gramedia yang paling siap menjual Al-Quran. Itu satu tumpuk Al-Quran mereka siapkan sebulan atau 15 hari sebelum Ramadan. Tapi coba datang ke sana 10 hari, 7 hari setelah Ramadan, hari yang ke-7 sudah menipis. Dan itu saya survei di beberapa kota besar di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, termasuk ke Batam, termasuk Jawa Timur, dan sebagainya dan sebagainya. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini sebuah pergerakan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sekarang umat Islam sedang menunggu terwujudnya, tegaknya peradaban Al-Quran kembali, insya Allah taala. Artinya kapan peradaban Al-Quran itu ditegakkan? Ya, ketika umat ini kembali kepada Al-Quran. Ketika umat ini menjadikan referensi hidupnya Al-Quran. Selama ini 20 tahun, 30 tahun yang lalu kita referensi Al-Qurannya yang terbatas sholat, terbatas wudhu. Sekarang sudah tidak. Menyebar sampai kepada soal pengobatan, sampai soal makanan, food, sampai soal berpakaian, sampai soal berpolitik, bernegara. Ini fakta. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bagi saudara-saudara kita yang masih mempertanyakan apa mungkin di akhir zaman yang luar biasa fitnahnya ini, dalam kondisi mulkan jabriyah ini, Al-Quran akan tegak kembali dalam kehidupan umat. Kalau kita lihat Al-Quran, lihat hadis, lihat sejarah dan sebagainya, kita bukan bicara mungkin lagi, tapi pasti. Sebuah kepastian, sebuah kehendak Allah Ta'ala. Dari mana kita tahu? Banyak. Dalam Al-Quran sendiri banyak Allah bercerita tentang bagaimana Al-Quran itu powerful.
Bagaimana Al-Quran itu pengaruhnya terhadap manusia powerful. Dia ibarat cahaya yang dibutuhkan. Dia ibarat peta kehidupan. Atau disebut juga dengan guidance, petunjuk. Atau peta dalam memasuki satu wilayah yang baru, yang asing. Orang butuh peta. Manusia sekarang asing hidupnya, butuh peta, hudan, guidance. Dan itu hanya bisa Al-Quran. Tanyalah kitab-kitab yang lain. Bahkan yang diturunkan Allah terdahulu sekalipun, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, nggak bisa menjawab. Karena sudah disimpangkan oleh umatnya, oleh tokoh-tokohnya, oleh para ulamanya. Dan juga sudah berakhir masanya. Al-Quranlah muhaiminan alaih, yang akan mendominasi kitab-kitab itu. Dan bahkan agama-agama atau ajaran-ajaran para nabi sebelumnya akan didominasi oleh Islam yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Suka atau tidak suka, ragu atau percaya, benci atau senang, diam atau memusuhi dan memeranginya, silahkan. Begitu juga hadis Nabi SAW, banyak bicara soal kemenangan Islam akhir zaman, yang otomatis Al-Quran sebagai sandarannya, dan hadis Nabi SAW sebagai pendampingnya, penjelasnya. Di antara hadis yang sangat telak menjelaskan masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Beliau menjelaskan bagaimana umat ini akan mengalami perkembangan-perkembangan, kemunduran-kemunduran atau periodisasi umat Islam ini sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu fikum an-nubuwah ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha. Mau tidak mau manusia di dunia ini akan ada sebuah pemerintahan, sistem bernama nubuwah. Kemudian Allah angkat kapan Allah inginkan. Coba lihat, apakah kerasulan Rasulullah SAW berdasarkan keinginan manusia? Tidak. Bahkan Al-Quran jelaskan Nabi sendiri tidak tahu bahwa dia akan diberikan wahyu. Dia nggak tahu. Nabi sendiri dia tidak tahu dia dipilih, istifa'un wa ikhtiyar, nggak tahu. Sesuai dengan kehendak Allah, Allah lahirkan beliau pada hari, jam, bulan, tahun tertentu, dan Allah angkat beliau jadi rasul pada hari dan jam waktu tertentu, dan Allah pelihara beliau, jaga beliau sampai beliau wafat pada hari dan tanggal tertentu. Nggak ada seorang manusia pun yang bisa menolak kehadirannya, kendati pun mereka memusuhinya, berupaya untuk membunuhnya. Allah selamatkan. Artinya apa? Kehendak Allah. Inilah sistem terbaik sepanjang masa sejak Adam alaihissalam diciptakan sampai hari kiamat nanti. Sistem nubuwah Rasulullah yang berjalan selama 23 tahun itu tidak akan pernah lagi kita lihat dalam hal-hal tertentu, yaitu soal kepemimpinan nubuwah. Tetapi manhajnya kita akan lihat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul melanjutkan, kemudian akan ada al-khilafah ala minhajin nubuwah. Sampai masa yang Allah kehendaki, kemudian Allah angkat sampai masa yang Allah kehendaki. Kita lihat, ada sebuah fakta yang disepakati oleh umat kita dari Abu Bakar radhiyallahu an sampai Ali radhiyallahu an. Ini masa khilafah ala minhajin nubuwah, atau disebut al-khilafah ar-rasyidah. Khilafah yang dapat petunjuk lurus persis 100% seperti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, atau persis 100% sistemnya seperti zaman Nabi. Bedanya mereka bukan Nabi, mereka sahabat Nabi.
Berlakulah dari Abu Bakar radhiyallahu an sampai Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul katakan umat Islam akan bergeser. Akan ada lagi namanya mulkan adhan. Berubah dari khilafah kepada kerajaan monarki. Ini yang paling panjang dialami oleh umat Islam. Dari Ali bin Abi Thalib meninggal sampai 1124 ketika Abdul Hamid II dikudeta oleh Mustafa Kemal Atatürk yang konon on mission dari Yahudi dan Nasrani. Yang jelas keturunannya nggak jelas. Orang Islam tuh harta bin-binnya ada. Ini dicari nggak ketemu. Ini lama, 13 abad lebih. Mulkan Ad. Apa beda antara Khilafah Rashidah dengan Mulkan Ad? Bedanya pada sistem pemerintahan. Khususnya dalam pemilihan kepala negara, Amirul Mukminin atau Khalifatul Muslimin. Yang dulu di zaman sahabat, di zaman khairil kurun yang terbaik, generasi terbaik sahabat dengan syura, sekarang dengan ditunjuk. Tapi apakah kebaikan-kebaikannya ada? Sangat banyak. Sangat banyak. Di zaman Umayyah lah lahir ilmu pengetahuan modern. Di zaman Abbasiyah lah berkembangnya Islam sampai ke 2/3 muka bumi ini. Dan di zaman Utsmaniyah lah yang sekitar 6 abad itu Islam eksis di seluruh penjuru dunia, sampai-sampai Amerika bayar pajak kepada Khalifatul Muslimin. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, yang gawat dan dahsyat adalah Rasulullah katakan setelah mulkan adhan ini Allah habiskan umur berlakunya, akan muncul lagi mulkan jabriyah. Inilah kita sekarang. Kapan? Dari 1124 sampai hari ini tegak mulkan jabriyah di seantero dunia Islam, tak terkecuali di Mekah dan Madinah. Tak terkecuali apalagi di Masjidil Aqsa. Allah kirim Yahudi ke sana sejak tahun 20-an sampai sekarang. Allah kirim ke Indonesia bangsa Kristen Belanda 3,5 abad. Allah kirim ke Eropa, ke Afrika Utara, Mesir, Turki, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair dan Maroko, orang-orang Inggris dan Prancis. Allah kirimkan kepada Biladus Syam. Biladus Syam yang terdiri sekarang dipetak-petak oleh penjajah. Inggris adalah Palestina, Suria, Lebanon dan Jordan. Ini Biladus Syam. Allah kirim Inggris dan Prancis ke wilayah-wilayah Arab, termasuk Al-Jaziratul Arabiyah, tempat kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengatakan la dinani fi Jaziratil Arab, tidak boleh ada dua agama Jazirah Arabia ini, rusak umat Islam ini semua nanti. Faktanya sekarang bukan dua agama lagi. Sekarang sudah 6 negara kecil-kecil di peta-peta dengan sekian mazhab. Sekarang ada mazhab baru ciptaan Yahudi, Ad-Diyanatul Ibrahimiyah, agama Ibrahim, yang menggabungkan antara Islam, Yahudi dan Kristen. Sudah dibuat tempat ibadahnya di Dubai, di Emirat Arab. Hari Jumat orang Islam salat di situ. Hari Sabtu Yahudi salat di situ. Hari Ahad Kristen salat di situ. Sekarang tambah lagi Buddha hari Kamis atau hari Rabu atau hari apa. Ini fakta. Kaum muslimin rahimakumullah. Tapi kita lihat kehidupan umat Islam seperti yang sudah dijelaskan di awal. Ternyata ada perubahan, ada kebangkitan Al-Quran. Artinya apa? Sekarang ada dua kubu yang sedang bersiap-siap untuk konflik, untuk bentrok. Akan terjadi nanti seperti zaman Rasulullah, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Pada hari pemisah. Pemisah antara hak dengan yang batil. Disitulah nanti bertemunya dua kubu, kekufuran dengan keimanan, Islam dengan jahiliyah, syirik dengan tauhid, Yahudi Nasrani dengan 80 bendera lainnya dengan Islam.
akan bertemu satu saat. Apa yang disebut dengan Samuel Huntington tahun 90-an. Conflict civilization. Dan itu konkret hari ini. Umat Islam ingin kembali kepada Quran. Mereka ingin menjauhkan umat dari Al-Quran. Sampai-sampai mereka yasa sebuah gerakan WTC di New York. Tahun 2001 direkayasa. Khusus untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Dengan adanya gerakan terorisme yang seminggu 2 minggu lalu diakui oleh George Bush Junior. Kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Masa mulkan Jabriyah ini akan berakhir dan akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan al-khilafat ala minhajun nubuwah. Kembali lagi khilafah ala minhajun nubuwah. Makanya sekarang mereka takut banget dengan bahasa khilafah, dengan tulisan dengan istilah khilafah atau khalifah. Pemimpinnya khalifah, sistemnya khilafah. Nggak bisa. Kita boleh benci, Allah senang. Kita boleh perangi, Allah perjuangkan, Allah tegakkan. Sebagaimana 3 periode, 4 periode yang lalu atau yang satu yang sedang sekarang, kehendak Allah Ta'ala. Bumi ini bukan di tangan siapa-siapa. Sebesar apapun kekuasaan Amerika, kekuasaan Cina, Rusia, nggak mungkin bisa melawan kehendak Allah Ta'ala. Makanya coba perhatikan bangsa-bangsa dahulu, penguasa-penguasa dahulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Perhatikan kata Allah, bagaimana Allah tindak, bagaimana Allah habisi kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun dengan segala macam kekuatannya. Ada kekuatan ekonomi, ada kekuatan militer, ada kekuatan tukang sihir. Gak ada gunanya di hadapan Allah. Mati mereka Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ada bangkainya hari ini Allah selamatkan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya. Silakan Anda mengklaim jadi Fir'aun hari ini, mau kecil mau besar, nggak akan bisa menghambat kebangkitan umat Islam melalui Al-Qur'annya, melalui Islamnya, melalui ajaran Nabi-Nya, karena ini bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita rasakan. Ada rekayasa nubuwah, ada rekayasa khilafah ala minhajin nubuwah, ada rekayasa mulkan aud, ada rekayasa mulkan jabriyah. Apa susahnya bagi Allah menghancurkan mulkan jabriyah dan menggantikan dengan al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kaum muslimin rahimakumullah. Thumma sakat, kemudian Nabi diam. Setelah Rasulullah SAW mengatakan akan ada lagi khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian beliau diam. Artinya apa? Menurut ulama kita nggak akan ada lagi sistem setelah itu. Setelah itu kiamat sudah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, banyak fakta-fakta di hadapan kita berseliweran bahwa khilafah ala minhajin nubuwah ini akan tegak. Artinya peradaban Quran ini akan tegak. Nanti umat Islam akan menjadikan Al-Quran bukan hanya bagaimana duduk di masjid, ta'lim di masjid, tapi juga bagaimana duduk di pinggir kolam renang, bagaimana duduk di pos-pos, itu diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana nanti menata makanan, menata minuman. Kenapa? Terbukti ajar Al-Quran the best one, paling sangat-sangat scientific, tidak seperti dituduhkan oleh orang-orang orientalis dan murid-murid orientalis yang setia dari kalangan umat Islam, bahwa Al-Quran itu sudah masa lalu. Tidak, Al-Quran masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan satu-satunya kitab yang akan mampu merubah pola fikir, manhaj hidup manusia ke arah yang lebih baik hanyalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini satu-satunya kitab yang bisa menggiring manusia, mengajarkan kepada manusia, menunjukkan manusia kepada jalan yang lebih lurus. Saking lurusnya apa? Sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran masih berkata dan berbicara.
Nah, kaum muslimin rahimakumullah, belum lagi fakta sejarah, belum keunggulan-keunggulan ajaran Islam, belum fenomena-fenomena kebangkitan Islam, masuknya Islam orang-orang kafir kepada Islam yang berbondong-bondong, fenomena kebangkitan Islam politik di Turki, fenomena kebangkitan kemenangan Islam jihad yang dimusuhi seluruh umat manusia di Afghanistan, melumpuhkan kekuatan Uni Soviet, ex-Uni Soviet, dan sekarang Amerika dan sekutunya NATO bertekuk lutut di hadapan para mujahidin yang sederhana tampilan dan persenjataannya dan ilmu perangnya, tapi bertekuk lutut. Hanya 20 tahun Amerika menghabiskan lebih dari 3 triliun dolar. Kebangkitan mujahidin di Gaza, di Palestina melawan agresor Yahudi, sampai sekarang Yahudi sudah mengarang-ngarang kitab baru, ayat baru. Mereka katakan ternyata kita salah faham. Ayat Taurat yang menjanjikan the promised land ternyata bukan ke Palestina tapi ke Ukraina. Itulah rekayasa sekarang perang antara Rusia dan Ukraina. Saking tidak tahannya mereka melakukan perlawanan para mujahidin, Hamas, mujahidin, Harakatul Jihadil Islami di Gaza yang hanya sebesar Depok, membuat mereka frustasi dan putus asa. Dan ini pengakuan orang-orang mereka, dan ini pengakuan tokoh-tokoh mereka, ini pengakuan senior-senior mereka, bahkan baik yang ada di Amerika. Mereka melihat kita sekarang sedang menunggu kapan bubarnya Israel, dan itu akan terjadi sebagaimana sabda Nabi SAW, la taqumus sa'atu, tidak akan kiamat dunia ini hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sampai umat Islam memerangi orang-orang bukan orang Palestina, bukan orang Arab, tapi umat Islam dari manapun mereka berada. Fayaqtabi'una wara asy-syajari wal hajar, saking takutnya mereka berkabar mengumpat di balik pohon dan batu. Fayaqulu asy-syajaru wal hajar, lalu batu dan pohon berkata, ya Muslim, lihat, ya Muslim, ya Abdullah, hai Muslim, hai Abdullah, ini bukan ya Arabi wala Indonesia, tapi ya Muslim, ya Abdullah, dari mana saja Allah akan datangkan. Hada Yahudi warai faqtulhu, ini Yahudi sedang masih ada ngumpat di belakang saya, bunuh dia. Illa syajarul gharqad li'annahu min syajaril yahud, kecuali pohon gharqad yang sekarang banyak ditanam oleh Yahudi di sana, dia nggak akan mau bicara karena pohon itu dari Yahudi. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bangkrutnya peradaban modern kapitalis, sosialis, komunis hari ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran dan Islam yang akan menggantikannya insya Allah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita revolusi pembelajaran kita kepada Al-Quran yang selama ini jiping, nguping, harus belajar. Yang selama ini hanya melalui terjemahan, harus belajar bahasa Arabnya. Perlu kita buat terobosan-terobosan mastering Al-Qurannya agar Quran mudah kita kuasai. Karena itu janji Allah. Allah turunkan Al-Quran bahasa Arab liqaumi yaqilun, agar kita menggunakan akal. Selama akal kita ada, Allah berikan, kita dijamin Allah bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Perlu kita revolusi sistem pendidikan kita dengan Al-Quran, terhadap Al-Quran, mulai dari level rumah tangga, pribadi, rumah tangga, komunitas, masyarakat, majlis-majlis ta'lim, sekolah-sekolah harus direvolusi. Jangan mengekor kepada sistem barat yang ada. Nanti kita akan jadi barat, akan membuat proses terlambatnya bangkitnya Al-Quran, generasi Al-Quran. Dan itu perlu direvolusi. Ta'lim harus direvolusi. Sistem pendidikan, konsep pendidikan harus direvolusi. Bagaimana kita semua cepat bisa mendalami kedalaman lautan Al-Quranul Karim. Ketika itulah insya Allah, Allah akan berikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita, apapun bentuknya. Kalau soal sistem, Rasul sudah janjikan akan tegak khilafah Islami ala minhajin nubuwah. Maaf, ini khilafah bukan milik Hizbut Tahrir, bukan. Mereka saudara-saudara kita yang salah satu bagian terkecil dalam berjuang menegakkan khilafah dengan cara mereka sendiri. Khilafah ini milik Allah, khilafah ini milik Rasulullah, khilafah ini milik Islam, milik umat Islam,
dan milih Al-Quran yang anti dan memerangi khilafah, berarti memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi Islam, dan memerangi agamanya sendiri kalau dilakukan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin rahmatullah, kita yakin kalau tidak di zaman kita, di zaman anak cucu kita, karena fenomenanya sudah sangat clear, jelas bahwa umat ini akan kembali kepada Al-Quran, umat ini akan kembali kepada Islam. Peradaban Al-Quran, peradaban Islam yang pernah tegak 13 abad lamanya akan tegak dan bangkit kembali. Oleh karena itu kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran agar kita tidak ketinggalan zaman, agar kita tidak menjadi orang-orang yang dilupakan oleh sejarah. Bangun sejarah baru kita di akhir zaman ini dengan Al-Quran, dan tidak ada pilihan lain. Kalau kita pilih yang lain, Allah akan hinakan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Allah akan angkat derajat umat Islam atau siapapun kaum yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dan akan hinakan kalau mereka menjauh dan melupakan Al-Quran, apalagi memerangi Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita, anak cucu kita, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim, fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah fa inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allah fil lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Limpahkan kasih sayang-Mu kepada mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami masih kecil. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, jaga kesehatan mereka, jaga iman dan Islam mereka, jaga ibadah mereka. Kalau Engkau ambil mereka, ambillah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah berada di kubur dan di liang lahat sana, kami mohon kepada Engkau ya Allah agar Engkau jadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami generasi Quran, min ahlil Quran, ahlullahi wa khassatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina wa dhahaba ahzanina ya Allah ya rabbal alamin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خزنا وخذل المؤمنين. اللهم من أراد بنا وبعقيدتنا وبلاد رسول فجل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصلاة فيه قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان. اللهم انصر إخوان المسلمين في تركيا وألبانيا وفي كل مكان وكل زمان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالبر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stawa'atilu. Jemaah sekalian, habis salat Jumat ada permintaan dari MUI untuk salat gaib kepada anak Gubernur Jawa Barat yang sudah dinyatakan tidak ditemukan lagi, berarti meninggal. Nanti kita salat sunat gaib. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع